Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua. Sholawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menghantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju pada peradaban hidup yang modern yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat yang berhak mendapatkan syafaatnya di akhir kelak nanti. Perkenalkan, saya Arnis Padilla Insani di sini akan memberikan sedikit materi mengenai syirik. Islam adalah agama yang datang untuk menegakkan tauhid, yaitu mengesahkan Allah sebagaimana kita telah bersaksi dalam setiap harinya, paling tidak dalam sholat kita, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang bermakna bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad utusan Allah. Banyak umat manusia, umat Islam yang tidak konsisten kepada tauhid. Mereka tidak lagi menyembah kepada Allah semata. Bahkan banyak di antara mereka yang berbuat syirik menyembah kepada selain Allah, baik langsung maupun tidak langsung, baik disengaja maupun tidak. Banyak di antara mereka yang pergi ke dukun santet, paranormal, tukang ramal untuk mencapai pengobatan alternatif, mencari penglaris, meminta jodoh, dan sebagainya. Yang lebih memprihatinkan lagi, banyak umat Islam yang berbuat syirik, tapi mereka berkeyakinan bahwa perbuatan itu adalah suatu ibadah yang disyariatkan dalam Islam, padahal tidak demikian. Inilah penyebab utama terjadinya musibah di negeri kita dan di negeri saudara-saudara kita, yang disebabkan oleh umat tidak lagi bertauhid dan banyak berbuat syirik. Allah menurunkan agama tauhid ini untuk mengangkat derajat dan martabat manusia ke tempat yang sangat tinggi dan mulia. Di akhirat kita dimasukkan ke dalam syurga, di dunia kita akan diberi kekuasaan, dan Allah menurunkan agama tauhid ini untuk membebaskan manusia dari kerendahan dan kehinaan yang diakibatkan oleh perbuatan syirik. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa meninggalkan dunia dalam keadaan tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun, niscaya akan masuk syurga. Dan barang siapa meninggalkan dunia dalam keadaan berbuat syirik kepada Allah, niscaya akan masuk neraka. Hadis riwayat Muslim. Wahai saudara-saudariku, syirik adalah sebesar-besarnya dosa yang wajib kita jauhi. Karena perbuatan syirik menyekutukan Allah menyebabkan kerusakan dan bahaya yang besar, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma dzuna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara isman azima, yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan tidak mengampuni segala dosa selain dari itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Di sini ada dua macam syirik. Yang pertama besar, yang kedua adalah syirik kecil. Lalu syirik besar dibagi lagi menjadi dua. Ada syirik dalam hal doa, ada syirik dalam hal niat. Di sini saya hanya mengambil contohnya beberapa saja. Jadi masih banyak sebenarnya, tapi saya mengambilnya beberapa saja. Yang pertama, tadi sudah saya katakan ada syirik besar. Syirik besar adalah syirik yang dilakukan secara terang-terangan. Yang pertama, syirik dalam hal doa.
Misalnya, berdoa di makam orang soleh dan yakin bahwa orang yang telah meninggal bisa memberikan berkah. Lalu untuk yang kedua, ada syirik dalam hal niat, adalah mereka yang beribadah untuk ditunjukkan kepada selain Allah. Contohnya, mereka berpuasa tapi ditunjukkan kepada makhluk lain selain Allah. Lalu yang kedua yaitu syirik kecil. Syirik kecil ini adalah syirik yang dilakukan secara sembunyi. Nah, di sini syirik kecil dibagi lagi menjadi dua, ya. Yang pertama, ada syirik kecil yang nyata. Syirik kecil yang nyata ini tampak dari perbuatan dan ucapan seseorang. Misalnya, ketika seseorang bersumpah atas nama selain Allah, seperti bersumpah demi Ka'bah, demi bulan, dan sebagainya. Lalu ada syirik kecil yang tersembunyi. Macam syirik ini tidak bisa dilihat dengan mata karena berkaitan dengan niat atau keinginan seseorang. Misalnya, orang yang melakukan amal soleh tentu agar dipuji orang, seperti sholat sunnah agar dipuji orang dan memperindah bacaan Quran agar diakui orang. Itulah sedikit macam-macam syirik beserta contohnya yang dapat saya sampaikan. Yang jelas, syirik merupakan penyebab turunnya derajat dan martabat manusia ke tempat paling hina dan paling rendah. Karena itu, wahai hamba Allah yang beriman, marilah kita bertaubat atas segala perbuatan syirik yang telah kita perbuat, dan marilah kita memperingatkan dan kita jauhkan masyarakat di sekitar kita, anggota keluarga kita, sanak famili kita, dan dari syirik kerusakan dan bahayanya. Agar kehinaan dan kerendahan yang menimpa umat Islam segera berakhir, agar kehinaan dan kerendahan umat Islam diganti menjadi kemuliaan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang bermanfaat, maka ambillah. Jika terdapat kesalahan, maka jauhilah, karena kebenaran sesungguhnya hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.